Hai guys, hai teman-temanku semua. Salam mesra dari saya. Apa khabar kalian? Semoga sihat-sihat dan positif selalu ya. Di tema readingan hari ini saya akan membahaskan berdasarkan energi hubungan, ini yang dia inginkan dari dirimu saat ini. Teman-teman, di tema readingan hari ini kita akan cuba mencari tahu seperti apakah ciri-ciri seseorang yang sedang berdealing dengan kamu detik ini. Dan kita akan cuba fokuskan tentang apakah yang benar-benar dia inginkan dari dirimu dan hubungan ini. Okey guys, kita teruskan sahaja ke pembacaan umum hari ini. Namun perlu saya terapkan bahawa general reading ini bakalan menarik energi banyak orang dan belum tentu akan resonate dengan situasi kalian. Kebijaksanaan kamu amat diperlukan dalam menyingkapi setiap readingan yang dibentangkan. Teman-teman, mohon diberikan semangat serta dukungan semua untuk channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Okey guys, kita mulakan ya, dan kita cuba cari tahu apakah yang dia inginkan sebenar-benarnya dari koneksi hubungan kalian ini. Dengan siapakah kamu berdealing detik ini? Siapakah dia? Seseorang yang sedang kamu fokuskan detik ini. Seseorang yang sangat kamu sayangi. Seseorang yang sering berada di hati dan di minda kamu. Siapakah dia? Siapakah seseorang ini yang sedang berdealing dengan kamu detik ini? Okey teman-teman, wow. Energi kartu pertama mengindikasikan ya, seseorang yang sangat spiritual. Orang ini banyak perenungannya guys. Orang yang suka menyendiri, menarik diri, ada kalanya mungkin ya menghindar daripada kamu. Seolah-olah berbelah bagi ya untuk mengejar kamu ataupun lebih ke arah perenungan diri. Dia seperti sangat tertarik dengan kamu. Tetapi pada waktu yang sama seperti cuba mengontrol kehendak ataupun emosi si dia. Saya menangkap orangnya sangat ke arah spiritual, ke arah ibadah dan seperti tidak mahu bertindak sebarangan. Maka dia seolah-olah memilih kesepian ya, ketimbang menghabiskan waktunya dengan kamu. Dia mungkin juga seorang yang banyak menghabiskan waktu dengan teman-teman. Tetapi kerana kartu ini merupakan kartu pertama yang hadir, seperti memberikan saya gambaran ya, akhir-akhir ini dia seperti turut menghindar dari rakan-rakannya. Sering seorang diri, sering dalam perenungan dan juga mungkin ya bertemankan sepi seperti ini. Lebih ke arah spiritual, mencari jati dirinya sendiri dan ditemani oleh seekor kucing seperti itu ya, atau seekor anjing, haiwan peliharaan dia. Saya menangkap dia seperti banyak menghabiskan waktu bersendirian. Orangnya cukup spiritual. Okey teman-teman, di sini ya, magical. Saya menangkap dia pernah merasakan ya, magical moment dengan kamu di sini. Seperti sangat menghargai ya waktu-waktu yang diluangkan dan dia sangat bahagia. Tidak pernah merasakan kebahagiaan itu yang dia rasakan dengan kamu ketimbang orang lain. Dengan hadirnya kartu keajaiban ini teman-teman, saya menangkap ada moment to treasure. Seperti momen-momen yang diluangkan dengan kamu yang benar-benar ya masih lagi disimpan, tersirat di hatinya dia. Ketika dia kesendirian seperti ini, dia akan memutarkan kembali ya memori-memori itu. Seperti banyak keajaiban, miracles moment yang dia ingin wujudkan dengan kamu, tetapi entah kenapa dari tadi ya, saya menangkap kerana kartu ini hadir bersebelahan dengan spiritual, ini juga mungkin ada percanggahan agama, budaya, kepercayaan ya, dan sebagainya. Sesuatu yang menjadi kendala di hubungan kalian sehingga terpaksa ya mengorbankan hubungan ini. Hubungan yang tidak kesampaian seperti itu ya. Maka dia bertindak seperti menarik diri. Saya tidak merasakan dia menghadirkan orang lain, tetapi lebih ke arah perenungan diri. Selain daripada itu, teman-teman ya, tujuan atau matlamat. Di sini ada purpose. Saya menangkap seseorang ini melakukan sesuatu itu ya, tidak sebarangan. Dia seperti ingin memenuhi tujuan hidupnya. Salah satu daripada tujuan yang sudah dirasakan adalah kamu. Tetapi kerana mungkin ada kendala-kendala lain ya, membuatkan dia terpaksa mengalihkan energi ini ya kepada keutamaan yang lain. Melanjutkan hidupnya bagi memenuhi ya tujuan-tujuan yang lain. Orang yang mencari arah, orang yang masih lagi mencari arah tujunya.
Saya menangkap dari tadi dia seorang yang matang dari segi emosi, ya, sama ada umurnya. Saya tidak merasakan terlalu jauh perbezaan umur. Tetapi daripada segi emosi, orang ini orang yang matang. Baik usianya muda ataupun sepantaran, seperti itu, ya. Dan dia seperti lebih cenderung menghabiskan waktu dengan semesta, waktu di luar, outdoor, dan mencari ketenangan diri bagi memenuhi tujuan hidupnya. Orang ini masih lagi mencari, guys. Saya menangkap mungkin ada beberapa yang sudah agak berusia, ya. Sama ada tidak kembali bernikah, gagal dalam pernikahan lalu, atau kehilangan bekas isteri, suami. Saya tidak tahu, ya. Saya hanya menangkap gambaran daripada gambar ini, ya. Dia mungkin gagal dari segi pernikahan yang lalu, kehilangan bekas isteri, suami, maafkan saya, ya, menjadikan dia seperti ini. Ataupun jikalau itu tidak berlaku, ya, dia mungkin orang yang masih lagi single, masih lagi hidup jomblo, membujang sehinggalah hari ini. Seolah-olah tujuan matlamat hidupnya itu masih belum ditemukan. Nah, saya menangkap seperti itu, ya. Kita lihat lagi, siapakah seseorang ini yang sedang kamu fokuskan detik ini? Kesyukuran, gratitude. Teman-teman, di sini orang ini penuh dengan kesyukuran, ya. Sangat menghargai segala sesuatu yang berlaku dalam hidupnya. Dengan kehadiran kamu di dalam hidup, walaupun ada perbezaan, dia masih sangat mensyukuri itu. Nah, orang ini, ya, mungkin cenderung seseorang yang mencintai kamu dengan perasaan yang besar, tetapi memilih untuk memendamkan. Tidak begitu memperlihatkan, ya, kebenaran ini kepada kamu atas alasan-alasan yang tidak memungkinkan, perbezaan, kendala dari segi kepercayaan, agama dan sebagainya. Tetapi saya menangkap di sini ada beberapa di antara dia, ya, memberikan saya gambaran seperti dia lebih suka berteman ketimbang memiliki hubungan yang serius. Orang ini jikalau diberikan pilihan dari awal, ya, dia dengan tidak berbelah bagi akan berkomitmen dengan kamu. Tetapi malangnya itu tidak terjadi. Ketika dia mengenali kamu, ya, kondisi hubungan kalian sudah tidak memungkinkan. Itu gambaran yang saya dapatkan. Namun walaupun sedemikian, dia masih lagi sangat mensyukuri kamu. Okey teman-teman, di sini ada harmony. Orangnya baik, guys. Orangnya berjiwa harmonis. Orang yang sangat mencintai kedamaian. Tidak suka bertengkar. Tidak suka berbual dengan suara yang kuat. Dan dia seperti, jikalau dia tidak sukakan sesuatu, ya guys, dia akan lebih mendiamkan, menarik diri, bersikap atau menanggapi sesuatu itu dengan cara yang sangat matang. Dan saya menangkap dia masih lagi berusaha, ya, ke arah kejayaan hidupnya. Saya menangkap ada seseorang yang jiwanya cukup kesepian. Nah, ini mungkin gambaran yang tidak dia berikan, tetapi saya menangkap jiwa seseorang yang cukup kesepian. Banyak perenungan dan dia bertanyakan, ya, sampai bila dia akan kesepian seperti ini. I don't know you guys, tetapi saya menangkap dari gambar-gambar ini, ya, orang yang masih lagi mencari arah. Nah, di sini teman-teman diberkati, being blessed, ya. Saya menangkap dia ini dipantau oleh malaikat pelindung, leluhur, mungkin orang tuanya yang telah pergi, dan dia seperti masih lagi dijaga daripada sebelah sana, ya, seperti sesuatu yang tidak kita lihat, dan dia sangat mensyukuri menjalani kesehariannya dengan penuh keyakinan ini, bahawa dia masih dipantau, dia masih disayangi, dan dia merasakan penuh dengan kesyukuran. Dan saya menangkap energi seseorang yang benar-benar berterima kasih dengan Tuhan, dengan hadirnya kamu dalam hidupnya, seperti memberikan cahaya, memberikan penerangan, ya, kepada hidupnya yang cukup sepi ini. Seperti itu teman-teman, ya. Okey guys, kita akan lihat lagi. Saya akan gunakan kartu yang sama, ya. Kita cuba lihatkan seperti apakah energi dia ke kamu saat ini. Apapun yang sedang terjadi di antara kalian, sama ada kalian berdekatan, kalian berjauhan, pernah bertemu, tidak pernah bertemu, apapun itu, ya. Seperti apakah energi dia ke kamu saat ini? Ketika kamu mendengarkan readingan ini, seperti apakah emosi daripada hati dan perasaannya, energi keseluruhannya dia ke kamu detik ini? Wow, teman-teman, celestial. Saya menangkap di sini, ya, ada koneksi yang cukup kuat. Kebelakangan ini atau sudah beberapa minggu atau bulan yang lepas, ya, orang ini seperti menghantui pikiran kamu. Ada energi yang dia hantar berterusan.
seperti ingin memberikan kamu peringatan agar jangan melupakan dirinya. Nah, di sini saya tidak tahu ya, mendapatkan gambaran seperti kalian mungkin jarang bertemu, tidak pernah bertemu, atau ada energi yang sudah dilepaskan. Sama ada memutuskan sepihak, orang ini pergi meninggalkan, atau kamu memilih untuk tidak lagi melanjutkan hubungan ini dengan dia tanpa ada kata putus. Maka ini ya memberikan energi seperti orang ini cuba menghubungi kamu dengan cara koneksi batin. Di sini Celestial memperlihatkan seseorang yang memiliki keupayaan psikik untuk berhubung, berkomunikasi melalui pikiran kamu. Nah, orang ini merupakan anak yang cukup special, teman-teman. Apatah lagi ya, jikalau dia mungkin anak tunggal, anak bongsu di dalam keluarganya, atau lebih menguatkan lagi jikalau dia tinggal bersendirian. Nah, apatah lagi jikalau dia seorang yang benar-benar ya ke arah spiritual. Maka ini akan menguatkan lagi koneksi batin yang dia hantar kepada kamu setiap hari. Dalam kesendiriannya, dalam kesepiannya, tanpa ada kabar berita ataupun lanjutannya daripada hubungan ini, dia sering menghantar koneksi batin kepada kamu. Maka kebelakangan ini, easily dalam 6 bulan kebelakangan ini atau lebih dari itu ya, kamu sering wonder, bertanya-tanya ya, mengapa sering dapat merasakan energi si dia? Apakah dia baik-baik sahaja? Mengapakah dia sering hadir ya ketika kamu makan, ketika kamu tidur, ketika kamu membaca, ketika kamu melakukan pekerjaan, ketika kamu mandi dan sebagainya. Dia sering hadir pop out of nowhere. Seperti maksud saya begini teman-teman. Ketika kamu tidak mengingati dia, ya, kamu mungkin sibuk dengan kerja seharian kamu. Orang ini akan secara pop di dalam pikiran kamu. Entah bagaimana ya akan teringatkan dia ketika kamu makan, ketika kamu ingin tidur, ketika kamu sedang beriadah dan sebagainya, dia akan hadir lagi dan lagi. Dan kamu juga turut merasakan kenapa begini ya. Dia akan tetap menghantar koneksi, energi, seolah-olah ingin memberikan kamu peringatan agar kamu tidak melupakan dia. Nah, ini sesuatu yang sedang dia lakukan. Sama ada melalui spiritual, berdoa dan sebagainya. Atau mungkin ya teman-teman, beberapa di antara dia ini mempunyai kekuatan batin ataupun lebih tepat lagi ya, ilmu kebatinan untuk berhubung dengan kamu. Nah, ilmu kebatinan ini tidak akan resonate dengan semua orang guys. Berbijaksana ya ketika mendengarkan general reading, pembacaan umum. Pembacaan umum artinya menarik energi siapa saja. Siapa yang memfokus, energi itu yang akan ketarik. Seperti itu ya. Ini bacaan orang banyak. Maka kita tidak tahu ya energi siapa yang akan masuk ke dalam sebuah readingan. Okey teman-teman, seperti apakah pula energi keseluruhan kamu dari hati dan perasaan kamu ke dia detik ini, sehingga dia terpaksa ya menghantar koneksi batin kepada diri kamu. Wow, di sini teman-teman, confidence. Saya menangkap daripada kartu ini ya, kamu sudah semakin memilih untuk menyendiri. Kamu mulai mendapatkan keyakinan diri ya untuk bertindak sendiri, tidak begitu lagi ya mengejar orang ini seperti di awal hubungan, tidak begitu mengharapkan si dia ini. Kamu semakin mandiri, semakin mendapatkan kepercayaan diri. Mungkin ya penghasilan, pendapatan, pekerjaan kamu semakin berhasil sehingga membuatkan kamu ya semakin percaya diri dan merasakan tidak ada lagi yang lebih penting daripada memfokuskan ke arah kemajuan dirimu sendiri sehingga mengabaikan orang ini secara tidak langsung. Kamu juga merasakan mengapa ya perasaan ini semakin hari semakin berkurangan. Padahal di awal hubungan, kamu begitu tergila-gilakan dia. Tidak mampu untuk tidur malam tanpa memimpikan dia. Tetapi semakin ke sini, kamu semakin pergi. Kerana kamu mulai mendapatkan kepercayaan diri. Okey teman-teman, kita lihatkan ya di bottom of the deck-nya. Di sini ada clarity. Nah, tidak ada kejelasan sebenarnya di hubungan kalian ini. Tidak ada kata putus jikalau kalian ingin pergi sama ada kamu ataupun dia. Nah, energi ini bisa diterbalikkan jikalau kamu mungkin merasakan kamu berada di sebelah kiri. Saya tidak tahu siapa yang menarik diri, tetapi di sini tidak ada kejelasan. Tidak ada hubungan ataupun status hubungan sah di hubungan kalian ya. Masih lagi tidak jelas, masih lagi tidak pasti. Dari awal sehinggalah hari ini ya, kamu masih lagi mempertikaikan perasaan dia kepada kamu kerana orang ini orang yang tidak jelas. Dan detik ini dia pula merasakan kamu yang tidak jelas.
Sama ada kamu memutuskan sepihak, tiba-tiba diam begitu saja, menarik diri tanpa ada kata-kata. Atau teman-teman, pembacaan hari ini juga merangkumi ya untuk dia yang pergi. Seperti itu. Kerana ini akan menarik energi orang banyak. Kejelasan amat diperlukan ya di hubungan ini detik ini. Hubungan ini sepertinya memberikan saya gambaran kalian ini ya, hubungan ini sedang tergantung. Maka teman-teman, jikalau hubungan ini sedang tergantung, sedang terjedah, maka kita perlu fokuskan apa yang benar-benar dia inginkan dari dirimu di dalam koneksi hubungan ini. Baik teman-teman, sebelum kita pergi lebih jauh ya, seperti apakah ciri-ciri seseorang yang sedang kamu fokuskan detik ini? Siapakah dia? Mungkin ya kartu-kartu yang berdiri tegak ini ya agak menyulitkan untuk kamu mengaitkan energi ini dengan seseorang. Tetapi jikalau setakat ini ya, kamu sudah dapat gambaran yang jelas siapakah orang ini, that's very good guys ya. Kita akan cuba lihat dengan lebih jelas lagi ke arah membantu kamu untuk menarik energi ini ataupun mengaitkan energi ini dengan seseorang. Okey teman-teman, di sini ada dam. Ini berkaitan dengan lebih daripada seseorang. Energi pertama yang saya serap di sini teman-teman ya, sebentar. Maaf ya teman-teman, saya terpaksa pauskan video kerana ada bunyi mercun yang agak bising ya. Walaupun tahun baru Cina sudah berlalu, tetapi jiran tetangga saya akan tetap mainkan mercun itu ya. Mercun-mercun yang balance yang masih ada akan tetap dimainkan ya. Maka ketika ada bunyi bising, saya akan pauskan videonya. Di sini teman-teman, saya menangkap ya hubungan kamu dan dia ini melibatkan ya orang lain. Nah, orang lain ini mungkin siapa saja. Mungkin keluarga yang tidak mendukung, orang sekitar yang tidak mendukung, rakan-rakan, sanak saudara atau mungkin ya ada penglibatan orang masa lalu. Orang masa lalu ini orang yang masih hidup atau orang yang telah pergi. Kerana dari tadi ya saya menangkap ada energi seseorang, maafkan saya ya sekali lagi, dia mungkin kehilangan bekas isteri atau suami. Maka hubungan kalian ini ya, selain daripada kendala-kendala yang ada, ini melibatkan seperti energi daripada orang masa lalu. Sama ada orang masa lalu itu masih ada ataupun telah pergi, yang masih lagi menghantui kehidupannya sehinggalah detik ini. Maka orang ini perlu berproses untuk menyingkirkan energi-energi masa lalu sebelum completely dengan sepenuhnya melibatkan kamu. Begitu teman-temannya, di sini ada birds. Saya menangkap dia seorang yang sangat gembira ya ketika berbual dengan kamu dan hal-hal berkaitan dengan dirimu. Sesuatu yang special tentang kamu ya, sering dia ceritakan kepada mereka, kepada rakan-rakannya. Dia begitu bangga dengan kamu yang hadir dalam hidupnya dan dia sering menceritakan kamu sama ada kepada keluarga, kakak abangnya, orang tuanya ataupun rakan-rakannya. Pasti ya ketika dia menghabiskan waktu dengan rakan-rakan, dia pasti akan menyebut nama kamu. Seolah-olah begitu bangga ya akan kehadiran kamu di dalam hidupnya dan ingin berkongsi cerita yang berkaitan dengan kamu dengan orang-orang sekitarnya. Dan kalian ini ya seperti memberikan saya gambaran ya, you guys are like lovebirds. Daripada kartu kedua ini ya, saya mendapat gambaran beberapa di antara kalian suka sama suka, tetapi hanya kamu dan dia sahaja yang mengetahui ini. Seperti ya, perasaan ini tidak diumumkan kepada orang lain. Nah, di sini teman-teman, mountain. Beberapa di antara kalian berdealing dengan seorang yang cukup keras kepala. Orang yang sukar kamu rubah dari segi prinsip dan pendapatnya. Beberapa yang lain saya menangkap ya, selain daripada orang ini memiliki kebesaran cinta, kebanggaan dengan adanya kamu di dalam hidupnya, saya menangkap tempat tinggal yang cukup jauh. Mungkin ya long distance relationship atau tempat tinggal yang benar-benar berjauhan. Nah teman-teman, dengan hadirnya kartu snake ini, kamu berdiri dengan seseorang yang bukan sahaja degil, keras kepala, tetapi juga mempunyai pemikiran yang cukup rumit. Orang ini teman-teman, dia selain daripada ke arah spiritual, ke arah perenungan yang cukup mendalam, orang ini mempunyai pemikiran yang cukup kompleks. Banyak overthinkingnya. Nah, ketika hadirnya snake ini bersebelahan dengan mountain, sekali lagi saya menangkap ya, orang ini mungkin pernah berbohong dengan kamu di atas alasan-alasan yang tertentu. Kerana kalian terpisah di sini, maka untuk dia mengungkapkan sebuah kebenaran itu mungkin sukar ya. Orang ini sama ada pernah berbohong atau dia pernah mengkhianati hubungan ini. Atau, simply put it as this ya, dia mungkin juga orang yang pernah terkhianati. Nah, seperti itu. Detik ini ada beberapa di antara kalian ya yang berdilin dengan cinta yang bersegi-segi.
Nah, itu juga bisa ya. Maka kamu sesuaikan energi mana yang lebih ketarik bersesuaian dengan energi hubungan kalian. Tetapi saya menangkap teman-teman, ketika snake hadir bersebelahan dengan mountain, saya lebih melihatkan ke arah positif. Positif itu bagaimana guys? Ketika adanya kendala, jarak jauh, sukar untuk bertemu, kendala di hubungan kalian, dia seperti cuba menggunakan akal dan pikirannya, mencari cara, walaupun perjalanan ataupun cara itu agak rumit, mencari cara to go through, to find a way ya, untuk dekatkan dirinya dengan kamu. Dia tidak mahu menjadikan jarak jauh ini sebagai alasan kepada ketidakberhasilannya hubungan kalian. Maka saya menangkap orang yang mempunyai pemikiran yang cukup rumit, menjalankan hubungan yang cukup rumit, benar-benar mencari cara ya, to go through it. Bagaimanakah untuk menghasilkan ya, keberhasilan, kejayaan kepada hubungan jarak jauh. Seperti itu ya. Nah, energi itu juga masuk. Ada yang bersio ular di sini guys. Sama ada kamu yang menonton atau dia yang bersio ular. Nah, speaking of pikiran yang rumit, saya menangkap orang ini sering memikirkan kamu, sering memikirkan energi hubungan kalian. Maka ini menjelaskan mengapa ya akhir-akhir ini sering menghantar energi kepada kamu. Pikiran yang rumit untuk mengatasi hubungan yang rumit membuatkan dia kepikiran kamu terus, mencari cara untuk mengatasi segala kendala yang ada. Nah, ini bukan mudah. Jikalau dia terpaksa berbohong ya, seperti white lies, ini tetap akan dia lakukan demi menjaga perasaan kamu. Ada kabar-kabar yang kamu dengarkan daripada orang sekitar ya, yang dia memang membohongi kamu. Tetapi kerana perasaan yang dirasakan itu seperti ada ketulusan membuatkan kamu bertahan. Maka ada yang memutuskan sepihak, mengundur ya, atau berundur daripada koneksi hubungan ini tanpa bicara atau sebarang kata-kata. Nah, di sini teman-teman, saya menangkap energi dia yang kepikiran kamu terus, berbelit-belit memikirkan kamu, dan ini hubungan yang cukup sukar untuk dilepaskan. Hubungan yang melilit dari segi fizikal, melilit dari segi pikiran. Wow, di sini ada hurt guys. Hubungan yang cukup berat untuk dijalankan, hubungan yang perlu diyakinkan. Saya menangkap teman-teman, sama ada dari kamu atau dia atau kedua-duanya, banyak yang terpaksa berkorban ya ke arah hubungan ini. Pengorbanan, sacrifice, sama ada dari dia ataupun kamu. Orang ini mungkin terpaksa menarik diri ya, agar tidak menyakiti kamu dengan lebih lagi ke depannya. Entah mengapa saya menarik energi ya, pengorbanan daripada seseorang. Salah satu, contohnya, katakanlah cinta ini bersegi-segi. Salah satu perlu dikorbankan, kerana tidak mungkin dia akan memilih kedua-duanya. Tetapi saya melihat ya, dia seperti sangat memikirkan, mencari cara agar dia tidak menyakiti kamu. Beberapa di antara dia ya, ingin mencari cara untuk meyakinkan kamu lagi akan perasaan cintanya kepada kamu. Walaupun terlihat dengan jelas, di sini kamu sudah berputus asa. Ataupun ya, versi kamu sudah malas untuk melayan si dia. Nah, benar ya? Seperti saya katakan tadi, cuba meyakinkan kamu dan ada energi dog. Nah, ini sama ada dia, kamu, bersio ular, bersio anjing, atau kedua-duanya. Walaupun di sini ada banyak kesakitan, energi pengorbanan, dia tetap ingin ya menjadi bagian daripada hidup kamu. Sekurang-kurangnya, jikalau tidak berjaya dari segi percintaan, orang ini masih lagi ingin berteman dengan kamu. Tetapi detik ini ya, dia merasakan kamu bukan sekadar memutuskan koneksi percintaan, menarik diri daripada percintaan ini, tetapi kamu juga seperti membatalkan, menyingkirkan persahabatan dengan dirinya. Nah, bagaimanakah kamu melakukan ini? Dengan mendiamkan dia. Sudah pasti jikalau kamu masih menganggap dia seorang teman ya, kalian akan berkomunikasi. Beberapa di antara kamu di sini simply ya, very busy, terlalu sibuk dengan pekerjaan sehingga kamu mengabaikan dirinya. Maka memberikan dia gambaran yang seperti ini secara tidak langsung. Lily teman-teman, orangnya tua guys. Dia seorang lelaki yang sudah agak berusia, banyak pengalaman hidup, ada yang masih lagi bujang, ada yang diposisikan sebagai tempat ketiga. Yang lainnya telah pun pergi meninggalkan kamu, menarik diri dari hubungan ini sudah sekian lama, beberapa tahun yang lalu. Tetapi kerana gambar lili ini mengindikasikan gambar bunga putih, ada ketulusan cinta, kebahagiaan yang dia rasakan benar-benar dengan kamu di kala itu. Saya menangkap orangnya cukup sensual. Dia teman-teman ya, walaupun di usia seperti ini ya, masih tidak pernah gagal ya untuk menarik perhatian lawan jenis.
Tetapi orangnya low profile. Walaupun dia popular, dia sangat low profile, menjaga image dan tidak suka terlalu tampil ya di khalayak ramai. Itu yang saya tarik di sini. Baik teman-teman, saya harap energi ini kamu dapat kaitkan dengan seseorang ya. Okey, kita lihatkan lagi. Kita lanjutkan pembacaan hari ini ya, ke tema readingan hari ini. Apakah yang sebenarnya? Nah, ini yang akan kita fokuskan ya. Apakah yang sebenarnya dia inginkan dari kamu, dari koneksi hubungan ini? Sesuatu yang benar-benar dia inginkan dari kamu di saat kamu menonton bacaan ini. Apakah yang sangat dia inginkan dari koneksi hubungan ini sebenarnya? Kerana saya melihat teman-teman ya, apa pun yang terjadi daripada koneksi hubungan kalian ini, saya menangkap ini pergi kerana ada yang terpaksa berkorban. Hubungan ini tidak kesampaian kerana banyak kendala dan hambatannya. Tetapi dari segi hati, dari segi pikiran, nah kamu boleh fikir sendiri ya, mengapa dia sering menghantar koneksi. Ini berarti dia tidak pernah melupakan kamu. Maka kita perlu lihatkan, kita perlu fokuskan apa yang sebenarnya dia inginkan sehingga dia masih mengingati kamu sehinggalah detik ini. Orang ini sepertinya tidak pernah melupakan kamu. Apa yang sebenarnya dia inginkan? Wow, kamu mendapat kartu ini seperti 2 kali ya. Sebenarnya di Lenormand 36, angka 36 ini sebenarnya gambar cross. Tetapi ada persamaan ya, hati yang telah retak. Di sini kamu mendapat 3 of Swords. Kamu tahu teman-teman, orang ini mempersoalkan kamu. Sejauh manakah kamu ingin mengambil risiko di dalam hubungan ini? Apakah kamu sanggup di hujung-hujungnya nanti, kamu mungkin disakiti? Beberapa di antara dia saya merasakan ada ketakutan atau tidak diizinkan untuk menerima kamu. Ini mungkin daripada keluarga, orang tuanya, pasangannya. Tetapi soalan yang saya terima di sini, sejauh manakah kamu you are willing untuk menjalankan hubungan yang bakalan menyakitkan kamu nanti? Maka sebelum itu terjadi, dia memilih untuk melepaskan koneksi hubungan ini atau memberikan kamu gambaran seolah-olah dia menghindar, seolah-olah dia tidak meminati kamu. Maka ini membuatkan kamu di akhirnya menarik diri. Nah, ini soalan yang saya dengarkan daripada si dia. Sebenarnya orang ini langsung tidak ada niat untuk menyakiti kamu. Maka kesakitan jangka pendek adalah lebih baik ketimbang kesakitan jangka panjang. Ketika kamu tidak dapat menjawab soalannya, apakah you are willing? Kamu willing untuk menjalankan hubungan yang bakalan menyakiti kamu? Banyak risikonya. Apakah kamu ingin hati kamu disakiti nanti? Maka lebih baik begini, diputuskan setakat ini. Orang ini teman-teman, apakah yang benar-benar dia inginkan dari kamu? Tidak mahu menyakiti kamu. Ya, tetapi ini terjadi sejak awal lagi. Kerana dia mungkin memilih mendiam atau pergi. Atau menghindar sehingga membuatkan kamu akhirnya mendapatkan kekuatan diri. Nah, ini yang terjadi. Kita lihat lagi apakah yang sebenar-benarnya dia inginkan dari kamu melalui koneksi hubungan kalian ini. Jikalau kamu persoalkan, Kak, tetapi jikalau dia melakukan ini kepada saya, setega itu melakukan ini kepada saya, bagaimana dengan dia? Nah, ini terjawab daripada kartu yang pertamanya. Dia sangat kecewa, dia sangat sakit hati, dia juga tidak bahagia. Tetapi kerana dia tidak mahu mementingkan dirinya, tidak mahu menyakiti kamu ke arah sesuatu yang jangka panjang, lebih baik begini. Maka ada yang memutuskan, ada yang menghindar, ada yang memilih untuk tidak berkomunikasi, tidak mahu melayan textingan kamu, tidak mahu membalas textingan kamu, atau lebih parah lagi memblokir kamu. Lebih baik seperti ini daripada melanjutkan hubungan yang bakalan akan lebih menyakiti kamu nanti. Nah, ini tindakan si dia. Ketika dia tidak berkomunikasi dengan kamu, ini cukup seperti membuatkan dia makan hati, guys. Heartbreak. Tetapi terpaksa dia lakukan. Maka seperti saya katakan tadi, banyak pengorbanan. Nah, di sini teman-teman, apakah yang dia benar-benar mahukan dari kamu? Sebenarnya teman-teman, orang ini juga sudah pusing kelelahan. Tetapi dia tetap bertahan. Dia menyedari dia banyak menyakiti kamu, menghampakan kamu. Tetapi kerana dia lebih menjaga hati kamu daripada kamu disakiti untuk sesuatu yang jangka panjang, dia seperti dalam diam bertahan. Bersabar dengan apa yang terjadi di hubungan kalian. Ini sesuatu yang tidak kamu lihat Menurut dia ini sesuatu yang kamu tidak tahu. Yang dia masih lagi bertahan
memikirkan kamu. Kerana dia tahu, teman-teman, dia sudah banyak mengecewakan kamu, maka tidak banyak yang dia harapkan dari dirimu. Orangnya, teman-teman, ya, orangnya cukup sopan. Ya, orangnya cukup sopan dari segi tutur bicara, pergerakan yang cukup berhati-hati, penampilan yang cukup menarik sekali. Orangnya penuh dengan perencanaan. Beberapa di antara dia, sebahagian kecil dari dia di sini ya, merupakan orang yang jauh lebih muda dari kamu. Beberapa sahaja. Tetapi sebahagian besar yang lain, baik dari segi perbezaan usia ya ataupun tidak, dia orangnya matang. Orangnya cukup sopan, orangnya berencana, orangnya menjalankan sesuatu itu according to planning. Tidak akan terburu-buru. Orangnya cukup rajin, guys. Nah, di sini dengan hadirnya Page of Pentacles, saya menangkap pergerakan yang cukup berhati-hati ke arah kamu. Apa yang dia inginkan? Sebenarnya dia sangat menginginkan hati kamu. Tetapi dia menyadari jikalau dia mendapatkan hati kamu, dia bakalan menghampakan kamu seperti itu ya. Okey teman-teman, kita cuba lihatkan lagi ya. Wow, di sini ada Page of Wands. Saya menangkap dia yang selama ini menahan diri ya. Kerana mungkin dia merasakan dia telah mengecewakan kamu, menghampakan kamu kerana tindak tanduknya yang penuh dengan perencanaan. Berhati-hati dalam segi pergerakan dia kepada kamu. Orang ini seperti saya katakan tadi, dia tidak akan sebarangan bertindak. Maka ketika dia merasakan dia banyak menghampakan kamu, detik ini saya merasakan seperti dia cukup penasaran ya, ingin mengetahui dengan lebih jelas apa yang sedang terjadi dalam hidup kamu. Seperti orang yang ingin cari tahu, ingin ambil tahu lagi apa yang sedang terjadi di dalam kemajuan hidup kamu. Entah kenapa dari tadi teman-teman ya, saya juga menangkap daripada kedua kartu ini ya. Saya tidak tahu, mungkin beberapa di antara kamu di sini, khususnya wanita yang menonton, kamu mungkin berdilin dengan dua orang lelaki. Lelaki ini, jikalau saya lihatkan ya, pria ini jauh lebih muda dari usia kamu. Saya tidak tahu ya, mungkin penampilan kamu masih lagi begitu menarik sehingga menarik lawan jenis yang lebih muda. Ada dua pria di sini jauh lebih muda ketimbang usia kamu jikalau yang menonton video ini adalah wanita. Khususnya jikalau wanita ya, tidak akan berjalan jikalau kamu lelaki yang menonton. Dan saya menangkap detik ini ya, dia seperti sangat ingin mengabari kamu duluan, bertanyakan kabar, tetapi ada perasaan yang seperti penuh dengan keraguan. Apakah dia bakalan di-reject? Dia seperti takutkan keputusannya. Dia takut ketika dia menghubungi kamu, mungkin menghantar texting atau mencari kamu, kamu akan merejeksi dia. Nah, ini membuatkan dia pusing ya, akan rencananya. Apakah dia patut mengabari kamu ataupun tidak? Berbelah bagi. Tetapi kerana sudah lama menanti ya, dia cukup penasaran, ingin tahu akan hal kamu detik ini. Kerana dia dapat merasakan kamu telah pun menarik diri. Kerana kamu benar-benar kecewa di sini. Wow, teman-teman, detik ini saya menangkap ya, ada perputaran perubahan positif di hubungan kalian. Walaupun detik ini kamu dengan dia sama-sama tidak yakin kerana ada snake dan clubs di atas ini. Tetapi saya menangkap dia yang begitu yakin kedepannya nanti akan ada perubahan positif daripada semesta yang akan membantu, memberikan kesempatan untuk dia datang mengejar atau mengabari kamu lagi. Orang ini benar-benar berharap ya, akan ada perputaran positif daripada semesta untuk menemukan kalian. Walaupun banyak rintangan dan halangannya, dia yakin kedepannya nanti dia akan berjaya mengabari kamu atau menghantar sebuah kabar berita yang cukup membahagiakan, menggembirakan sehingga bisa ya merubah hubungan kalian ke arah yang lebih positif. Apakah yang sangat dia inginkan dari kamu, teman-teman? Selain daripada ingin menghubungi kamu, saya menangkap dia juga sangat menginginkan kesempatan. Dia sedar dia perlu meletakkan usaha ataupun keupayaan yang luar biasa ya untuk datang mengejar kamu. Dia sedar dia perlu mengupayakan ini. Dia mungkin akan di-reject. Dia mungkin akan ditolak. Tetapi menurut dia bersebelahan dengan Wheel of Fortune, jikalau kita tidak mencuba, kita tidak akan tahu. Maka this person is willing to take the risk. Dia sangat seperti ingin mengambil risiko itu untuk mencuba saja, menjalankan saja, datang mencari kamu, mengupayakan ini dan menyerahkan segala keupayaan atau usahanya di tangan Tuhan. Dia akan upayakan dulu.
Kamu tahu seperti bertawakal ya, mengupayakan sesuatu itu sebaik mungkin, kemudiannya menyerahkan hasil atau keputusan itu di tangan Tuhan. Tetapi ini tidak akan berjalan menurut dia jikalau dia tidak mengupayakannya. Nah, begitu. Maka dia merasakan perlu melawan arus, datang mencari tahu, datang secara langsung mencari kamu, mengabari kamu, mengupayakan upaya yang luar biasa untuk mengejar kamu lagi. Ini sesuatu yang dia inginkan dan pada waktu yang sama, dia akan menyerahkan keputusan atau hasilnya nanti di tangan Tuhan. Bersebelahan ya, Wheel of Fortune ini didampingi dengan dua-dua kartu yang very successful ya, Chariot dan juga Page of Wands. Saya menangkap dia yakin ya, keupayaan ini akan berbuah manis. Dia percaya takdir akan membantunya. Dia sangat ingin memperbaiki hubungan kalian, mendapatkan kesempatan untuk memikat hati kamu lagi. Sekurang-kurangnya datang sebagai seorang rakan yang baik, mengabari kamu. Apakah sesuatu yang dia sangat inginkan? Guys, ini sudah jelas. Dengan penuh ketegasan. Saya rasa ya, di antara yang lain-lainnya, keinginan yang lain-lainnya, dia sangat ingin berkomunikasi dengan kamu detik ini. Jikalau ini gagal, maka dia akan datang mencari kamu dan akan menyerahkan segala keupayaannya ke tangan takdir. Saya menangkap dia benar-benar merasakan kamu tegas ya, tidak mahu lagi berkomunikasi, tetapi dari pihak dia benar-benar tegas ingin mendengar suara kamu, ingin kembali berkomunikasi seperti dulu. Beberapa di antara kamu sama ada seorang janda atau duda yang menonton, atau kalian berdiri dengan seorang janda atau duda, atau kedua-dua belah pihak. Dan berlandaskan pengalaman seperti ini ya, kalian berdua masing-masing berhati-hati. Kamu seorang wanita yang cukup tegas, lelaki yang cukup mengandalkan logika kamu. Ada kalanya teman-teman, ketika kita terlalu mengandalkan logika ya, kita gagal untuk menyerap atau menyelami perasaan seseorang. It's either one. Ketika kita terlalu mengandalkan logika, kita tidak akan mengandalkan emosi. Detik ini dia yang kesepian ya, benar-benar seperti ingin meraih simpati kamu ya, agar kamu pertimbangkan untuk kembali berkomunikasi dengan dirinya. Tetapi dia juga tahu ya, harapan ini mungkin tipis. Tetapi dia benar-benar positif dan merasakan akan ada perubahan semesta yang akan menggerakkan roda ini ke arah sesuatu yang lebih baik lagi. Dia sedar dia perlu upayakan keupayaan yang luar biasa untuk datang secepat mungkin mengambil risiko itu mengejar kamu. Selebihnya akan diserahkan ke tangan Tuhan. Dia benar-benar ingin berkomunikasi dengan kamu, benar-benar ingin mendapat kabar berita dari kamu dan ingin mengetahui apakah benar kamu telah memutuskan ini once and for all. Atau ini hanyalah sekadar sesuatu yang bukan permanent, sesuatu yang hanya sementara waktu. Dia ingin tahu teman-teman, is this over? Is this really over? Ataupun ini sekadar sementara waktu sahaja. Maka untuk mendapatkan jawapannya, dia perlu datang mencari kamu. Detik ini saya lebih menangkap dia ya, yang benar-benar kecewa, seperti sudah ada energi kelelahan dan keputusasaan, tetapi masih lagi ingin meyakinkan kamu dan ingin berkomunikasi dengan kamu. Sudah lama merindukan suara kalian di sini ya. Wow guys, bottom of the deck ada the devil. Melekat energinya, orang ini sangat cintakan kamu. Jikalau saya tidak mahu membicarakan isu cinta, orang ini sangat menyayangi kamu. Energinya terus melekat. Ketika kamu semakin pergi, dia semakin mengejar. Semakin kamu tidak mahu dia melekat, dia akan semakin melekat. Tetapi ketika kamu mengejar, dia tidak begitu. Tetapi semakin kamu berundur pergi, dia semakin mencari. Kemelekatan teman-teman. Saya tidak tahu ya, beberapa di antara kamu ya sedang menjalankan hubungan yang mungkin ya, hubungan cinta terlarang, seorang narsis, ataupun hubungan dengan seseorang yang sukar untuk melepaskan. Setelah menyadari dia menyayangi, mencintai kamu, sampai mati pun begitu. Tidak akan melepaskan. Cinta yang merantai, cinta yang dirantai. Orang ini memiliki hasrat yang luar biasa dengan kamu ya, kerana beberapa di antara dia di sini mungkin pernah bersentuhan fisik dengan kalian. Ini energi yang tidak akan resonate dengan semua orang. Beberapa sahaja. Jikalau ini pernah berlaku, ini sering diputarkan di pikirannya ketika dia ngebatin dengan kamu. Jelas ya teman-teman? Kita cuba lihatkan lagi. Apakah lagi yang dia benar-benar inginkan dari kamu detik ini?
Seseorang yang merasakan begitu sukar ya untuk melepaskan kamu, masih memikirkan kamu dan merasakan begitu terbebani kerana hubungan ini mungkin sulit untuk dijalankan. Kalian berdua mungkin menjalankan hubungan yang cukup rumit seperti itu ya. Dan seperti ada kalanya dia terpaksa disudutkan. Saya menangkap bersebelahan dengan mountain ya. Ini bukan kehendak di hatinya. Jikalau dia perlu berbohong dengan kamu ya, ini kerana dia disudutkan untuk melakukan itu, terdorong untuk berbohong, bukan sengaja untuk berbohong. Setelah dia berbohong, wow, dia sakit hati sendiri kerana dia tahu dia tidak sepatutnya berbohong dengan kamu. Tetapi kerana energi ular ini ya hadir sebelah mountain ya, saya menangkap dia diposisikan ya di kondisi disudutkan untuk berbohong, terpaksa untuk berbohong, dan ada sesuatu yang dia takuti di sini. Saya tidak tahu keluarganya, orang tuanya, pasangannya, membuatkan dia seperti tidak diizinkan, seperti saya jelaskan di awal tadi ya, untuk melanjutkan hubungan ini dengan kamu. Tetapi berbalik kepada tema guys ya, kita lihatkan apakah yang sebenarnya dia inginkan dari kamu, jauh dari dalam hatinya. Nah benar ya, teman-teman, sudah saya bacakan tadi ya, energi berkomunikasi. Oh ya guys, sebelum saya teruskan lagi ya, zodiak yang terlihat di sini yang paling kuat ya, daripada Major Arcana, hadir daripada zodiak Capricorn dan juga Sagittarius and Cancer. Capricorn, Sagittarius dan Cancer mendominasi bacaan kita, dan di sini juga terlihat seperti ada energi Cancer cukup kuat sebenarnya ya. Cancer, Libra, Aries, Sagittarius, Taurus, itu yang paling kuat teman-teman. Libra, Sagittarius, Taurus. Sagittarius juga hadir 2 kali ya. Cancer juga hadir 2 kali. Dan Capricorn. Dan saya tidak akan membaca zodiak yang lainnya. Saya hanya akan membaca zodiak yang terlihat di sini. Sekali lagi, Capricorn, Sagittarius 2 kali, Cancer 2 kali, Libra, Taurus. Itu sahaja yang hadir ke pembacaan kali ini. Okey guys, teman-teman, zodiak dan initial itu tidak penting. Yang penting pembacaan ini ya. Selain daripada ingin berkomunikasi dengan kamu, saya menangkap dia yang sangat menginginkan kamu bertahan dengan dirinya. Kerana dia sedar perhubungan kalian ini panjang prosesnya. Dia ingin kamu bertahan sebentar lagi, bersabar dengan sikapnya, memberikan dia waktu untuk datang kepada kamu untuk merealisasikan pertemuan pertama atau pertemuan lagi dengan diri kamu. Orang ini seperti dalam proses ya, selain daripada berkomunikasi, ingin datang ke arah kamu. Nah, ship ini ya menghala ke arah kamu. Wow, teman-teman ring. Mungkinkah dia ingin datang ya untuk melamar kamu, memberikan kamu cincin ini? Atau cincin ini sepertinya ya kerana hadir bersebelahan dengan ship, seperti cincin yang sudah lama, sudah usang, sudah lama dibelikan tetapi tidak pernah diserahkan. Beberapa di antara dia ini agak pelik. Ketika belum menemukan pasangan yang tepat ya, dia sudah bercita-cita untuk memenuhi tujuan hidupnya, berpasangan. Maka sudah lama dibelikan cincin ini tetapi calonnya tidak ada. Beberapa di antara dia sudah lama menyimpan cincin ini berdekad-dekad lamanya. Dan dia menantikan momen yang tepat untuk diserahkan cincin ini kepada orang yang tepat itu. Nah, ini juga energi yang tidak akan resonate dengan semua orang, tetapi menangkap energi itu ya. Selain daripada seseorang yang sudah lama membelikan cincin ini dan menyimpannya sehingga cincin ini sudah usang. Beberapa yang lain ya, ingin kamu bertahan dengan koneksi ini, kembali berkomunikasi dengan dirinya, dia ingin datang kepada kamu, maju lagi dan ingin melamar kamu dengan bernikah, membawa hubungan kalian ke level kebahagiaan. Bernikah dengan kamu. Dia ingin menunjukkan kepada kamu yang dia serius dan tidak bermain-main walaupun hubungan kalian ini banyak kendalanya. Saya menangkap teman-teman, walaupun ini mungkin sesuatu yang berputar-putar menurut kamu, jangan lupa hubungan kalian ini memakan waktu, memakan proses yang panjang, memerlukan orang yang benar-benar sabar dan bertahan. Daripada ketiga kartu ini, saya melihatkan dia seperti merayu ya, agar kamu bertahan dengan dirinya. Kerana hujungnya nanti, di hujung destinasi perjalanan hubungan kalian, dia akan melamar kamu. Nah, seperti saya katakan tadi, ada seseorang yang sudah lama membelikan cincin ini sehingga cincin ini sudah usang. Tetapi dia masih mencari calon yang tepat untuk diberikan merealisasikan sebuah hubungan. Apakah hal lain yang dia inginkan? Teman-teman, saya menangkap ya,
beberapa di antara dia di sini. Dia seperti cuba berusaha agar kamu ya berbaik ataupun wujud hubungan yang harmonis di antara kamu dengan orang tua dia. Contohnya jikalau dia mungkin cannot get along dengan ibu kamu. Dia cuba, ini memakan waktu ya untuk berbaik-baik agar dapat menerima blessing daripada orang tua. Saya tidak tahu ini kendalanya di pihak siapa ya, tetapi ada sesuatu yang berkaitan dengan ibu, sosok seorang wanita tua yang mungkin tidak merestui hubungan kalian. Dan dia cuba berproses untuk memenangi hati ibu kamu atau untuk mendapatkan kemenangan daripada ibu kamu kepada si dia. Sama ada dia ingin memenangkan hati ibu kamu atau kamu perlu memenangi hati ibunya. Maka hubungan ini akan memakan waktu. Saya menangkap orang ini sangat menyayangi kamu, tetapi ada hubungan yang seperti berbelah bagi ya, terpaksa memilih ibu, keluarga atau kamu. Nah, jikalau disudutkan begini guys, of course ya, dia perlu banyak berbohong dengan kamu. Nah, ini ada sosok ibu yang menjadi kendala di hubungan kalian. Sama ada restu ibu kamu atau restu ibu dia. Nah, orang ini juga ya tidak memudahkan hubungan kerana dia orang yang sangat temperamen dan juga ego keras kepala. Tetapi jauh di dalam hatinya, ini bukan sesuatu yang tidak dapat kamu rubah. Kerana setiap kekuatan pasti ada kelemahannya. Kelemahannya apa teman-teman? Dia sangat menyayangi kamu. So you got the upper hand ya. Kelemahannya dia sangat menyayangi kamu. Tetapi saya menangkap dia perlu mendapatkan restu ibu kamu atau kamu perlu mendapatkan restu ibunya. Maka hubungan ini akan memakan waktu guys. Perlu bersabar ya. Dan dia merasakan tidak ada hubungan yang lengkap ya. Selain mendapatkan restu ibu dan ayah, ketika melamar ataupun membawa hubungan ini ke level kebahagiaan. Perlu mendapatkan restu orang tua. Itu penting guys. Okey teman-teman, ini memang adat kita ya. Kita bukan orang barat guys. Ini memang adat kita untuk mendapatkan restu daripada orang tua sebelum bernikah. Okey teman-teman. Kita lihat lagi ya kartu terakhir yang akan saya buka di sini. Pesan cinta apakah yang ingin dia sampaikan ke kamu? Detik ini, too many cards ya. Pesan cinta apakah yang ingin dia sampaikan ke kamu detik ini? Maaf ya teman-teman, ada bunyi bising sedikit ya. Wow, I owe you a lot. Beberapa di antara dia di sini mungkin pernah menggunakan uang kamu. Sama ada meminjam atau mengambilnya secara tidak langsung. Dan dia menyadari sehinggalah hari ini ya, mengapakah dia sering menghantar koneksi untuk mengingatkan kamu yang dia sedar. Dia banyak ya menggunakan keuangan kamu, mengambil uang kamu dan dia sedar suatu hari nanti dia perlu membayar kembali. Dia masih mengingati itu dan mengingati segala pengorbanan, kebaikan yang pernah kamu berikan kepada dirinya. Kita lihat lagi ya. Pesan apakah yang ingin dia titipkan ke kamu melalui pembacaan hari ini? You are my everything. Wow. Menurut dia teman-teman, kamu ini adalah segala-galanya. Maka ini ke arah energy the devil tadi ya, seorang yang sangat menyayangi kamu dan masih enggak bisa melepaskan. Ada kartu yang jatuh, I see my future in your eyes. Sebenarnya orang ini memang ingin ya mewujudkan masa depannya yang melibatkan kamu. Tetapi hubungan kalian ini memang banyak kendalanya. Tetapi ketika melihatkan ke arah masa depannya, dia memang ingin melibatkan kamu di dalam hidupnya. Music reminds me of you. Nah, ini tidak pernah gagal ya. Sejak pembukaan channel ini memang tidak pernah gagal. Saya boleh menukar kartu berkali-kali, music tetap akan appear again and again ya. Music reminds me of you. Setiap kali mendengarkan sebuah lagu dan irama, dia pasti akan mengingati kamu. Music itu mungkin kesukaan dia, bukan kesukaan kamu. Tetapi setiap mendengarkan irama, music, ketika dia bersenandung, dia pasti akan menghadirkan kamu lagi dan lagi ke dalam benaknya dia. I feel so lonely. Nah, benar ya teman-teman? Cukup sinkron dari awal bacaan. Seseorang yang merasakan cukup sepi tanpa adanya kamu. Apakah lagi yang ingin dia sampaikan ke kamu melalui pembacaan hari ini? Financial burden. Nah, ini mungkin menjelaskan teman-teman ya. Dia mungkin orang yang perlukan bantuan dan dia mungkin mengalami keterpurukan ya, kerugian uang, kerugian dari segi perusahaan, perniagaan dan detik ini sedang memikirkan cara untuk menstabilkan kembali kondisi keuangannya. Maka ketika dia tidak mahu membebankan ini kepada kamu, dia mungkin banyak mendiamkan kamu, menarik diri dengan harapan kamu dapat memahami ya apa yang terjadi. Nah, ketika kita tidak dapat memahami ya apa masalah dia ketika dia tidak menceritakannya, nah ini yang membuatkan kamu menarik diri.
Saya menangkap dia banyak memendam orang ini ya. Susah senang ditanggung sendiri dan tidak mahu diceritakan kepada kamu. Maka ini menjelaskan mengapa dia lebih ke arah spiritualnya. Kerana dia tahu guys, kondisi yang seperti ini yang melibatkan keuangan, tidak ada orang lain yang boleh membantu kecuali Tuhan. Bottom of the decknya teman-teman, sebentar ya, saya seperti ingin terbersin ya. I walk away because I feel that I'm not good enough for you. Nah, ini seperti cenderung ya, menarik diri, menghindar daripada kamu kerana dia merasakan seolah-olah ya, insecure. Dirinya ini seperti tidak cukup baik untuk kamu. Dia merasa minder, merasakan rendah diri ya, yang dia ini tidak cukup baik untuk kamu. Kamu terlalu baik bagi dirinya. Maka dengan rasa rendah diri seperti ini ataupun minder ya, membuatkan dia berundur pergi daripada koneksi hubungan kalian. I walk away because I feel that I'm not good enough for you. Merasakan diri dia ini tidak pantas untuk dirimu, seperti itu. Okey teman-teman, saya akan buka beberapa initial bagi menutupi readingan hari ini ya. Kita cuba lihatkan. Should I take this? Okay. Baik teman-teman, saya susunkan dahulu ya guys. Baik teman-teman, initialnya sudah saya susun ya, tetapi di sini ada satu tempat kosong dan saya akan mengambil ini di depan kamu ya. Kita ambil saja secara acak. Satu lagi initialnya. Okey, di sini ada huruf O guys. So, kita lihatkan di sini ya, initial yang hadir E C N W D Z G K A V S U J H O. Kelihatan ya O ini? Okey teman-teman. Sampai di sini dahulu untuk readingan kali ini yang bertemakan berdasarkan hubungan kalian, ini yang dia benar-benar inginkan dari dirimu saat ini. Baiklah teman-teman, apapun yang terjadi, tetap berpikiran positif and keep spreading the love you guys. God bless you all. Salam sayang dari saya and I will see you guys in my next video. Bye, take good care.